Oke, Noisemaker, hari ini saya ada di salah satu toko atau apa ya, bilangnya skate shop yang ada di Kota Bandung. Salah satu skate shop yang ada di Kota Bandung. Dimana sebelumnya, podcast saya sebelumnya, kita sudah berbincang-bincang dengan salah satu living legend, Charlie dari Hobbies Skate Shop. Belakang saya ada Footage Athletics. Oke, Footage Athletic. Dan di sebelah kanan saya ada founder dan pemiliknya, Maha. Apa kabar, Maha? Kabar baik, Om. Silahkan perkenalkan diri. Nama saya Maha Tirta. Saya dan partner salah satu memiliki skate shop Footage Athletics ini. Tepatnya di Jalan Trunojoyo nomor 4 di dalam 347. Uncle 347. Oh, oke. Jadi posisi skate shopnya ada di dalam 347 store lah gitu. Jadi persis di depan Sekolah Lusius ya. Ya. Oke, persis di depan Sekolah Lusius. Dan kalau Noisemaker yang sudah tahu, pada era tahun mungkin 80-an ya, di depan tuh ada toko buku kita. Betul. Toko buku kita di mana di sana berdiri atau bisa dibilang toko skate shop pertama yang ada di Kota Bandung, yaitu pemiliknya Charlie dari Hobbies Maha Tirta, tapi bukan Dokter Tirta. Dokter Tirta beda lagi. Oke. Maha, sejak kapan main skateboard? Main skate dari SMP mungkin di tahun 99 ya. 99, berarti kalau SMP kelas 3 lah, kelas 2. kelas 3, 99. Berarti udah bentuk papannya udah yang kayak sekarang ya? Udah pop cycle. Udah ya. Ya. Oke. Kalau zaman pertama kan masih apa namanya sih sebutnya tel sama nose tuh ya? Ya. Kalau dulu kan cuma hanya tel doang ya? Tel. Terus bentuknya kayak sendok ya? Ya. Sendok atau apa sih bentuknya? Ya shape-nya yang ada yang kayak hiu shark Ya. atau yang ya lebih ke yang dulunya banget yang dulu lah. Nah. Jadi memang lebih main di transisi ya? Ya. Oke, di tahun 90-an bentuknya udah ada nose sama Dan tail. Oke, dan mainnya udah jauh lebih ekstrim daripada dulu. Terus apa yang membedakan skate shop Footage Athletics sama skate shop yang lain? Saya sama teman-teman pas lagi mau bikin Footage Athletics pengen banget bikin skate shop yang beda ya, yang mengkurasi barang-barang yang kita import dari luar dan barang-barang yang ada di lokal juga, yang homi-homi punya brand skate itu sendiri. Nah, kita mengkurasi lah karena sebelum buka skate shop ini saya dan teman-teman ngerasain kayak dari satu skate shop ini ke skate shop lain tuh barangnya hampir sama ya. Apalagi sekarang ditambah masifnya barang-barang China. Itu sih. Nah, ini Footage bikin mengkurasi barang-barang tersebut, ya itu kalau boleh bilang sih kangen sama Era-era dulu ya. Hobbies, Om Charlie lagi bikin skate shop, bener-bener kita datang ke Hobbies yang barang-barangnya ya Om Yupi udah tahu lah. Ya. Dan semua bener-bener keren ya. Betul. Jadi masuk ke Hobbies tuh waktu itu kayak sesuatu yang memang gitu. beda gitu ya. Saya SMP kayak lihat, ini keren gitu. Betul. Ya, dan bisa dibilang mungkin pada saat itu untuk industri lokal masih belum ada ya. Jadi 100% masih import, dan barang-barang dari China juga bisa dibilang mungkin belum ada sama sekali ya. Semua US betul ya, dan brand-brandnya juga mantap-mantap. Jadi itulah salah satu visi dan misi dari Footage Athletic untuk memberikan satu mungkin flashback lah ya kepada dan mengkurasi juga ya kepada customer maupun para skateboardernya yang datang ke sini lihat, jadi istilahnya mengenang lah ya. Nah, terus ada dampak nggak dengan adanya barang-barang dari China masuk, kemudian local industry makin bisa dibilang makin besar lah ya sekarang. Jadi local industry udah bukan bikin papan aja, sekarang udah mulai bikin wheels, mungkin bikin bearing juga, bikin truk, hampir semuanya lah. Apakah ada sesuatu yang menurut kamu kayaknya kurang ini atau gimana? Menurut Mas sendiri sih, ketika lagi barang-barang China masif, itu yang buat saya kayak, aduh, ini kayaknya nggak akan baik gitu, terlalu masif. Mungkin Om Yopi juga bisa ngerasain ya. Tapi kesini-sini Footage juga dan teman-teman, alhamdulillahnya ya banyak
produk-produk lokal yang tadi Om Yopi bilang ya, bikin wheels, local brand, bikin papan ya sekarang udah ada banyak banget lokal, nggak terlalu banyak sih, ada beberapa yang bikin papan dan menurut saya itu sangat baik sekali gitu. Nah, kualitasnya ya? Iya, dan ya Footage mengkurasi produk itu biar ada di toko ini gitu, daripada saya dan teman-teman import barang dari China, ya kita mengkurasi lah beberapa dari Australia, US, dan lebih baik bangga produk sendiri itu. Teman-teman homie-homie yang bikin papan sendiri, wheels sendiri, bearing sendiri, kita coba rangkul untuk ada produknya di Footage Athletic Skate Shop ini. Apa yang membedakan produk lokal dengan China? Selain dari segi harga ya? Ya harga China pasti lebih murah. Yang lainnya mungkin ya China lebih dulu dan dia lebih tahu technical, kualitas produk. Dia lebih dulu untuk produksi industri ini sendiri ya, karena memang company-company besar di Amerika setelah mereka masif pun larinya ke China untuk produksi barang-barang itu. Mau tidak mau sih itu mau tidak mau itu. Nah, apa bedanya dengan local brand ya, mungkin secara kualitas kita masih belum nyampe, tapi saya yakin suatu saat produk lokal nggak akan kalah bersaing kok. Betul. Dengan apa ya? Dengan trial and error juga, belajar, melihat, terus ya harus bisa improve sendiri sih itu. Jadi saya pikir, mungkin Noisemaker juga setuju dengan apa yang mau saya sampaikan, bahwa jika kita mendukung industri lokal, secara otomatis industri itu akan berkembang. Betul? Betul. Iya, betul sekali. Jadi Noisemaker bangga dengan local production, jadi jangan terlalu melulu dengan China. Kalau US mungkin is okay ya, karena ada sesuatu yang berbeda ya antara yang diproduksi di US maupun dengan yang di China. Iya, betul. Harga yang beda dan mungkin memang awalnya ini dari US. Betul. Dan olahraga ini pun memang awalnya dari negeri Paman Sam. Betul. Dan kita ya harus banyak belajar juga dari sana, ngambil ilmunya. Ya. Tapi ada beberapa brand yang masih produksi dari US kan? Banyak banget sekarang. Banyak. Memang masih yang mempertahankan. Makin banyak atau? Makin banyak, saya belum pernah survei, tapi yang jelas brand-brand Amerika banyak yang mempertahankan. Mereka masih made in US atau Meksiko. Ya sama seperti di BMX juga ada yang mempertahankan tetap made in US, tapi tidak menutup kemungkinan mereka biasanya split dengan made in China. Mungkin notabene-nya mereka untuk dijual secara umum jauh lebih murah kan, gitu. Betul. Mungkin yang membedakan hanya kualitas dan desain. Grade mungkin betul sekali. Terus kalau saya lihat ya konsep dari Footage Athletic antara skateboard dengan fashion kayaknya 1-2 ya, bukan 11-12 terlalu jauh, 1-2 gitu loh, kayaknya berdekatan banget. Dan kalau saya flashback ke masa lalu, kayaknya orang yang mau main skate ataupun tidak main skate, kayaknya fashionnya tuh udah lahir gitu, beda dengan olahraga yang lain. Nah itu bisa diceritakin dikit? Kalau Mahaliat ya dulu, yang penting kalau dari olahraganya sendiri memudahkan akses mungkin ya, karena skateboard di Amerika sendiri ya sarana transportasi yang sangat simple dan mereka dipakai sehari-hari di jalanan. Jadinya lifestyle untuk fashion streetwear-nya pun terlahir di sana ya. Tahun 90-an something ya, mungkin ada Supreme, Stasi. Kita tahu brand-brand yang streetwear tumbuh dari sana yang memang ya itu yang tadi Om Yopi bilang 1-2 antara skateboard dan fashion tuh berdekatan sekali. Apa lahir mereka berbarengan atau? Berbarengan, menurut saya ya, berbarengan ya, karena terlihat sih dari dulu. Ya saya lihat kalau dari Bandung sendiri ketika ada hobi skate shop ada di Bandung, terus ngelihat senior saya, kakak-kakak saya ketika main skateboard keren-keren gini ya. Mereka passionnya udah emang terbentuk gitu ya. Bedanya dulu kita ngelihat kayak dari majalah ya, karena memang sosial media nggak semasif sekarang. Itu sih yang buat saya bikin jatuh cinta sama skateboard juga gitu. Ini olahraga ekstrim yang fashionable juga gitu, dan bukan banyak lagi, tumbuhnya brand streetwear tuh dari situ. Betul. Jadi memang kayaknya seperti adik dan kakak ya, antara streetwear dengan si skateboard itu sendiri. Fashion sama skateboard tuh.
culture-nya memang kayaknya mereka berjalan berbarengan ya. Dengan celana gombrang, baju gombrang gitu, itu tahun di era tahun 80-90 mungkin. Mungkin sekarang juga udah mulai balik lagi ya. Sekarang balik lagi nih. Ya, sekarang balik lagi. Tapi kalau saya lihat beberapa skateboarder di Amerika yang udah memang stylenya mungkin celana ketat juga ada yang pakai jaket mungkin ya. Mungkin itu bisa dibilang salah satu perkembangan fashion itu sendiri kali ya. Betul. Dan kalau saya pelajari dan saya lihat si skateboarder sendiri juga kan ada yang memang betul-betul lari memang ke competition, apalagi sekarang udah masuk di Olimpik. Kemudian ada juga yang memang betul-betul mereka gue main skate just my style. Terus ya gue seperti ini gitu, nggak beda jauh seperti musik-musik yang sudah ada kayak punk rock gitu kan, ya, mereka pengen dandan mohawk dan lain-lainnya gitu. Nah terus kalau tadi balik lagi ke masalah papan yang diproduksi di Amerika, ada di Cina, ada di lokal, harga udah pasti berbeda dong. Jauh. Ya. Terus demand-nya dari customer itu seperti apa terhadap brand lokal, brand China, dan brand Amerika itu sendiri? Maksudnya yang diproduksi ya di Amerika? Demand-nya yang saya sayangkan tuh sekarang market melihat brand lokal agak apa ya, sedikit sinis ya Om. Iya, pesimis ya? Iya, kualitasnya gimana nih? Iya. Kalau desain kita bisa bersaing ya. Iya. Tapi kalau masalah kualitas dan lain, ya mereka udah sinis karena melihat wah China lebih baik. Menurut saya pribadi, China pun produknya grading. Oke. Ya, ada grade A maksud saya betul. itu ya. Ada grade B, ada grade C. Mungkin yang sekarang masif di kita di Indonesia itu grade-nya nggak grade A juga. Betul. Ya. Jadi buat apa kalian memperkaya brand luar gitu. Sedangkan kalau memang lokal ada yang lagi sedang berkembang dan butuh support dari market dan butuh support dari kawan-kawan semua di luar sana gitu, skena juga. Jadinya ya jangan sinis. Betul. Kita harus dukung banget local brand gitu. Kalau untuk US brandnya ya udah pasti karena brand dan kultur streetwear atau fashion atau skateboardnya itu sendiri terlahir dari negeri Paman Sam dan kita melihat dari sana dari Amerika ya. Jadi ya pasti kualitas, desain karena emang kulturnya mereka aslinya gitu. Jadi ya memang demand-nya pun untuk barang-barang Amerika masih cukup banyak peminatnya. Terlebih banyak juga yang mungkin umuran udah di Om Yopi nih kembali lagi di ngelihat skate shop, wah ada Powell Peralta nggak nih? Ada merek Santa Cruz ini nggak? Jadi mengenang aja Om gitu yang tadi Om bilang ya. Banyak yang mengenang ngelihat lagi, wah dulu saya main skateboard masih pakai papan yang bentuknya ini. Jadi masih banyak peminatnya, demand-nya masih ada. Tapi walaupun lokal produk tetap produksi tetap di Cina ya, karena mungkin untuk di Indonesia sendiri belum ada pabrik. Yang bagusnya sekarang Om Yopi, FYI, sekarang udah ada Lucas & Sons yang bikin papan dari bambu. Oh iya, saya sempat lihat itu produksinya di Awiligar. Wow. 100% pakai bambu. Materialnya Pak Lucky bikin pressingnya semua di sini, cutting di sini. Kemudian ada Snook Skateboard. Snook Skateboard beberapa ini. Oh ini ya? Ya, ini made in Bandung. Tapi memang Kanadiannya ngambil dari Russian. Jadi material tetap import. Material import, ada Russian, ada China, ada manapun saya kurang paham. Dia pressing sini, cutting sini. Jadi udah nggak di China lagi nih. Karena seingat saya di Bali pun ada, cuman dia pressing di Bali kayaknya atau di mana lah, di Jawa, teman bahannya memang masih belum, mereka belum nemuin yang the best lah. Boleh saya lihat ya? Boleh ya. Ini terus yang membedakan maple dari Kanada, dari Rusia dan dari China, bagaimana Mahap? Setahu saya kasih edukasi kepada customer. Ya, setahu saya sih Om, umur maple itu kalau makin tua makin bagus ya, makin kering. Ya mungkin sekarang kalau kita lari ke China,
mau order papan yang grade C, grade B, harganya pun lainnya sama yang grade betul, A. Ya, betul sekali. Itu terlihat dari umur maple-nya. Oh, ini mungkin pohon maple yang 5 tahun tebang. Ya. Ini yang 10 tahun tebang, ini yang 15 tahun tebang. Ya. Ya mungkin yang lebih lama lagi, yang lebih kering, yang lebih bagus, kualitas dan harga lain. Oke. Nah, setahu saya ini local brand Snook, dia ngambil beberapa maple yang masih import memang, tapi pressing semua sudah sini, cutting sudah sini. Umurnya mungkin masih yang lain dengan brand-brand US yang udah lama ya. Tapi menurut saya ini udah sip lah. Oke, gitu. Bandung, 100% ini Bandung. 100% Bandung. Wow. Snook skateboard. Dijual harga berapa ini? Ini 500.000. 500.000 udah include grip tip? Masih belum. Masih belum. Tapi kalau grip tip mah memang harus import ya? Ya, grip tip sejauh ini kita masih ya. Emang China bahannya apa untuk grip tip itu? Dia masih, ya mungkin saya kurang tahu juga kalau grip tip, tapi yang pasti dia rollan kan, dia printing pabrik pasti. Saya belum nemu sih di Indonesia yang bikin grip tip, pasti materialnya dari luar juga. Karena selain Bandung juga kalau nggak salah di Lombok juga ada bikin mereka papannya, tapi untuk longboard ya. Nah, itu lokal juga. Saya belum mereknya apa ya, saya lupa tuh, ada sempat lihat juga, cuman tahu oh ya itu masih longboard, masih belum. Ya. Dan saya lihat sih memang bentuknya juga bagus, kualitasnya bagus. Ya, Noisemaker ini ada apa? Snook ya, dari Bandung. Harganya cuma 500.000. Bagus ya, shape-nya juga bagus. Ya. Wow. Dan ada papan yang shape masih old school juga tuh. Iya, yang ini ya. Iya. Menarik. Iya. Harganya kalau yang ini? Ini di 550 something ya. 550. Oke. Simpel ya. Oke, Maha, balik lagi ke masalah fashion yang tadi sempat kita singgung ya. Setuju atau enggak sih sebetulnya kalau orang-orang yang nggak main skate tapi pingin gaya sebagai skateboarder, ya mungkin kalau bahasa kerennya poser kali ya, itu ada? Relatif setuju atau enggak, karena dulu saya mungkin waktu SMP tahun 99 bisa dibilang poser dulu ya, sebelum passion kita nemu. Betul. Jadi kalau menurut Maha wajar-wajar aja kali. Wajar-wajar aja ya? Karena nggak hanya di olahraga ekstrim skateboard aja, mungkin di BMX, di tempat lain juga, olahraga lain juga. Di musik juga ada ya? Di musik pun ada posernya juga. Tapi menurut saya pribadi, sebelum kita passionnya kebentuk jadi true, kayaknya kita poster dulu mungkin. Betul. Sama saya juga ngalamin yang namanya mungkin kita pernah memakai produk palsu. Betul. Yang akhirnya kita sendiri secara learning, proses learning, tahu oh ini kita kenapa harus beli barang asli atau support brand yang bagus, karena memang ya industrinya biar hidup ya. Betul. Kalau kita pakai barang KW atau apa ya, yang hidup bukan industrinya, justru makin yang kayak sebagian mafia-mafia yang dibalik industri fashion itu. Betul. Jadi bisa dibilang adanya poser bisa membantu berkembangnya satu scene ya. Oke. Jadi kita tidak pernah menyalahkan ya adanya poser ya, karena kita juga dulu pernah seperti itu. Betul. Tapi kita harus menghargai dan menikmati apa yang namanya proses ya. Dari poser, dari penggunaan barang-barang palsu, hingga akhirnya kita mengetahui dan mempelajari hal itu semua ya. Jadi tetap balik lagi, mungkin salah satu tugas Maha untuk memberikan satu edukasi ya kepada customer yang datang ke sini. Jika lihat mereka pakai barang palsu, mungkin kita bisa sampaikan alangkah baiknya jika Noisemaker juga lebih menghargai produk lokal ya. Karena di sini juga 100% produk lokal, ada 347. Orang akan jauh lebih menghargai ya daripada kamu memakai produk yang istilahnya nggak jelas gitulah ya, tembakan atau apa. Betul. Jadi proses semua juga tentunya balik lagi ke masalah duit ya. Betul. Maka dari itu adanya local brand, betul, yang tentunya bisa memberikan satu alternatif atau solusi kepada Noisemaker yang memang mau punya fashion yang bagus ya. Jadi nggak perlu kamu harus pakai branded tapi palsu, lebih baik jangan. Lebih baik pakai lokal aja gitu. Oke. Maha,
konsep toko ini udah oke ya, udah tadi fashion ada, memberikan satu edukasi kepada klien ataupun kepada customer, menceritakan lah tentang sejarah sedikitnya lah ya tentang skateboard itu sendiri. Terus ada pengembangan lain nggak selain yang tadi skateboard, kemudian ada di fashion, apa mungkin mau lari juga ke musik? Karena saya yakin orang yang suka musik pasti suka skateboard. Ya, betul. Tapi tidak banyak orang yang suka, maksud saya orang yang bermain di olahraga pasti suka musik. Pasti ya. Nah, apakah akan ada pengembangan ke sana atau mungkin menjadi satu kesatuan juga antara fashion, skateboard, kemudian musik? Menurut saya itu bukan pengembangan lagi, memang udah kesatuan ya. Udah zaman dulu waktu saya pertama lagi main skate banget SMP, ngelihat fashion sama musik, ngedengerin musik tuh ngelihat MTV ya. Zaman dulu MTV. Ya, bener gak? Sekarang udah nggak ada. MTV ngelihat ya dengan band-band kita dan band-band luar US datang dengan fashionnya. Justru saya ngelihat dari karena sosial media dulu nggak ada, saya ngelihat fashion tuh dari ya TV, dari MTV itu sendiri ngelihat bandnya pakai baju apa, stylenya gimana, terus dari majalah. Jadi menurut saya musik, skateboard dan fashion itu jadi kesatuan. Satu kesatuan ya. Makanya setelah toko kita pindah dari Gudang Selatan ke Uncle 347 ini, ada kembangan dan masukan juga dari Om Dendi dan Mas Lucky, Lucas & Sons, yang kita beberapa ada vinyl lah mungkin, karena memang ya musik, skateboard dan fashion nggak bisa dipisah ya. Betul, betul sekali. Karena kalau dulu zaman saya ya tahun 90-an tahu skateboard, banyak beberapa skateboarder bikin satu band. Ya. Ya, betul. Sama kayak di luar negeri sana juga ya. Oke. Terus Maha, selain barang-barang yang dijual tadi ada lokal, ada US, kemudian saya lihat ada beberapa aparel, ada vinyl dan lain-lain gitu kan. Nggak ada rencana footage sendiri bikin produk sendiri atau footage hanya khusus toko saja? Oke, footage sudah pernah bikin produk sendiri, kita ada t-shirtnya juga. Ya. Kita udah pernah bikin beberapa season papan skateboardnya juga. Wow. Dan yang akan datang ini footage bikin papan skateboard sama salah satu kru graffiti Jakarta. Namanya Bcats 3000. 3K. Ini footage. Nah, ini akan rilis setelah ya mungkin akan datang, karena kemarin pandemik ya Om. Mungkin emang kerasa banget. Pandemik ini jadi agak tersendat. Nah, ini salah satu sampel papan yang footage kolaborasi sama salah satu kru dari Jakarta, graffiti. Oh, kenapa kamu mau berkolaborasi dengan salah satu kru graffiti di Jakarta? Kenapa nggak yang dari Bandung? Tahu sendiri kan ada juga kan? Ada juga. Mungkin cerita awalnya mau ditambahin juga yang tadi Om bilang, musik, fashion, skateboard, sama art, street art, nggak bisa jauh. Betul. Nggak bisa lepas ya. Nggak bisa lepas. Jadi kenapa kita footage, saya dan partner kenapa milih, udah kita kolaborasi sama art yuk, ya kru dari Jakarta. Dan kenapa dari Jakarta? Ini bener-bener saya ngelihat backgroundnya, dan ya kalau tadi boleh mengkurasi lah, ini hasil dari kurasi saya dan tim juga di footage. Akhirnya dapat memilih kru dari Jakarta ini memang atas kurasi sih. Jadi memang kita suka, dan ini kru yang patut noisemaker tahu lah. 3K dari Jakarta. Nah, terus kalau si kru dari Jakarta ini skateboarder juga atau enggak? Ada beberapa dia skateboarder. Jadi ini ya noisemaker, ini artnya cukup bagus. Apa ini footage Bcats 3000. Footage Bcats 3000. Ini bajunya. Nice. Jadi baju ada, papan ada, celana, bini. Nice. Nah, ini rencana mau dijual harga berapa? Kurang lebih ya mungkin di 700 ya. Di 700. Karena ini papannya kita masih import dari China, Kanada. Di Jakarta hanya printing. Hanya printing aja. Untuk size-nya? Kita bakal keluar di 825 sama 8. 825
sama 8. Apa yang membedakan 8 sama 825? Size lebar ini? Iya betul, untuk kaki yang 41, 42 mungkin ada yang suka lebar. Oh ya, oke. Tapi kalau untuk panjang? Kurang lebih sama. Beda dikit. Poin. Lebih enak. Berarti untuk kaki 41 udah harus pakai size 8? Sebenarnya seperti itu, cuman sekarang banyak juga yang kakinya 41 dia pakai 85. Jadi ya kayak Om Yopi pakai sepeda, kalau udah nyaman dia mau size berapapun dia udah dapat udah pegang ya nggak ngaruh sih. Karena info yang saya dapatkan ya untuk yang paling gampang nih ya noisemaker, kalau bingung mau cari size papan disesuaikan dengan ukuran sepatu ya. Betul. Sepatunya berapa, nanti akan sesuai dengan papannya. Cuman yang tadi Mas sempat bilang, orang kalau udah suka masa bodoh mau lebar mau kecil, kalau udah dapat aja. Oke, ya. Kalau saya sendiri sih suka size gede, size 8. Kayaknya lebih enak kalau buat main di transisi, kayak main di ball. Jadi cuma hanya satu desain aja ini, Maha? Iya, untuk papannya kita baru ngeluarin satu desain. Sebelumnya sih, sebelum kolaborasi kita ngeluarin yang OG-nya dengan logo Footage Athletics. Oh, tapi udah habis ya? Udah habis. Udah sold out. Sold out. Nice. Nggak ada rencana buat bikin wheels atau mungkin truck? Untuk wheel sama truck kita nggak akan ke arah sana dulu ya. Masih di papan sih sama apparel. Karena untuk perputaran juga mungkin lebih slow ya dibandingkan slow papan. Saya dan kawan-kawan juga masih belum paham untuk material truck atau wheels gitu. Jadi nggak akan ke arah sana gitu. Iya. Tapi nggak ada bikin yang model lain yang sekarang kan lagi rame tuh yang papan-papan zaman dulu yang papan shape. Papan shape. Ya belum banget, mungkin kedepannya sama beberapa brand lokal Bandung mau direncanainnya bikin papan shape. Kolaborasi lah ya. Mungkin bisa direncanakan juga. Nice ya. Kayaknya memang harus ada collab ya. Kalau saya lihat sih dari beberapa tahun ke belakang kayaknya brand A berkolaborasi dengan brand B sehingga bikin sesuatu yang luar biasa. Kayak Supreme juga banyak ya kolaborasi, ada dengan sepeda, papan skateboard juga ada ya. Walaupun memang harganya mahal ya, tapi worth it lah ya. Worth it. Ya. Apalagi ya? Vinyl. Maha, mungkin ada lagi yang mau disampaikan sama noisemaker terutama untuk pemula-pemula yang memang mau mencoba bermain skateboard atau harus datang ke toko skate shop yang mana yang menurut kamu ya boleh kemana aja lah gitu. Buat noisemaker yang baru mau belajar atau mau coba-coba atau hanya untuk ini ya jangan sungkan untuk datang ke skate shop di kota kalian. Dan jangan sungkan untuk banyak tanya, dapetin informasi, dan jangan mau sinis atau gimana untuk support local brand. Jadi jangan malu juga ya pakai local brand, karena local brand butuh kalian juga. Industrinya harus hidup, harus kalian support. Jadi kita bisa berkembang juga sama-sama. Betul. Sama jangan malu kalau datang ke skatepark ya. Iya betul. Main aja gitu loh, karena kita semua satu family. Jadi nggak usah sungkan. Just go aja. Belajar main aja. Ya banyak tanya, soalnya orang Indonesia banyak malu. Jadi nggak maju-maju. Nggak maju-maju, nggak jago-jago. Beda sama Jepang ya Om. Betul ya. Jadi yang tadi mungkin saya ambil satu dari Maha, bahwa support local brand, karena jika kalian mensupport tentu industri akan berkembang, scene juga akan berkembang, tentunya kita akan memiliki suatu kerjasama yang cukup baik ya. Industri berkembang, olahraga berkembang, scene-nya berkembang, di mana kalian memerlukan skatepark atau apa ya, si industri akan support gitu. Maha, thank you infonya. Sama-sama Om. Sangat berarti. Thank you buat para noisemaker. Terima kasih. Noisemaker tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Deket-deket nggak apa-apa sih sebenarnya mah. Jauh-jauh juga nggak enakan. Keep talking the noise, stay safe and peace.